Baiklah, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan analisis SWOT. Kelompok kami yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama adalah saya sendiri, Arif Setiawan. Yang kedua ada Rizal Asrofi. Yang ketiga ada Maisel Adi Putra. Yang keempat Agus Nugroho. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT. Pengertiannya, analisis SWOT sebagai alat formulasi strategi adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan strength dan peluang opportunity, namun secara bersamaan dalam meminimalkan kelemahan weakness dan ancaman threats. Proses pengambilan keputusan strategis merupakan pengembangan dari misi, tujuan, strategi dan kebijakan perusahaan. Dengan demikian, strategi planner harus menganalisis faktor-faktor strategi perusahaan. Selanjutnya adalah cara pembuatan analisis SWOT. Pengumpulan data yang diperlukan, tentukan bobot, rating dan hitung bobot X. Rating metrik IFAS, internal, strategic, factors, analysis, summary. Dan IFAS, external, strategic factor analysis, summary. Buat metrik interaksi, SWOT atau TOWS. Dan hitung selisih antara keduanya, memilih alternatif dengan total bobot X rating tertinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Maksudnya di sini kekuatan apa yang menjadi kelebihan Anda atau perusahaan Anda. Terus apa yang membuat Anda lebih baik dari pesaing Anda. Hal unik apa yang Anda punya dan tidak dimiliki orang yang lain. Ini selanjutnya yang kedua, weakness atau kelemahan. Faktor-faktor apa saja yang membuat Anda merasa kalah bersaing dengan kompetitor Anda. Terus selanjutnya ada opportunity atau peluang. Peluang apa yang Anda bisa temukan atau Anda bisa rasakan. Bagaimana kondisi lingkungan Anda saat ini untuk bisa mendukung Anda. Yang terakhir ini ada ancaman atau threat. Strategi, maksudnya ini ada strategi apa yang dilakukan pesaing Anda lakukan saat ini, baik untuk teknologi, kualitas pelayanan atau barang yang dari kompetitor Anda. Bagaimana dengan kompetitor atau pesaing Anda yang mengancam dan berusaha mengungguli Anda atau perusahaan Anda. Terima kasih. Sekian presentasi saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya adalah faktor internal, strength dan weakness. Untuk faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam terdiri dari 2 poin, yaitu kekuatan dan kelemahan. Keduanya akan berdampak lebih baik dalam sebuah penelitian ketika kekuatan lebih besar dibandingkan kelemahan. Dengan demikian, kekuatan internal yang maksimum jelas akan memberikan hasil penelitian jauh lebih baik. Adapun bagian-bagian dari faktor internal itu sendiri, antara lain sumber daya yang dimiliki, keuangan atau finansial, kelebihan atau kelemahan internal, yaitu organisasi serta pengalaman-pengalaman organisasi sebelumnya, baik yang berhasil maupun yang gagal. Yang kedua, faktor eksternal, opportunities dan threats.
Ini merupakan faktor dari luar entitas, di mana faktor ini tidak secara langsung terlibat pada apa yang sedang diteliti dan terdiri dari 2 poin, yaitu ancaman dan peluang. Adanya peluang serta ancaman ini tentu saja akan memberikan data yang harus dimasukkan ke dalam jurnal penelitian, sehingga menghasilkan strategi untuk menghadapinya. Beberapa poin yang termasuk pada faktor eksternal antara lain tren, budaya, sosial politik, ideologi, maupun perekonomian, sumber-sumber permodalan, peraturan pemerintah, perkembangan teknologi, peristiwa-peristiwa yang terjadi, dan lingkungan. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang matrik interaksi SWOT. Di sini kita harus membuat diagram seperti ini. Untuk diagram seperti ini aja ya, soalnya saya juga baru nih bikinnya. Jadi untuk masalah matrik analisis SWOT yaitu ada matrik IFAS dan IFAS. Untuk matrik IFAS yaitu yang pertama ada peluang dan ada ancaman. Untuk peluang dan ancaman itu kita harus mengisi bobot dan rating. Bobot itu persentase yang di perusahaan itu bagaimana ya, bobotnya tinggi atau rendah. Untuk ratingnya itu kemungkinan di suatu perusahaan itu pasti naik untuk ratingnya. Untuk matrik infos yaitu di sini ada opportunity sama ada threat. Threat itu kekuatan, dan ada strength strategi atau SO, strategi ST. Terus untuk weakness-nya ada strategi WO dan ada strategi WT. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang alternatif strategi SWOT. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang alternatif strategi SWOT. SO yang dimaksud SO itu memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang. Jadi strategi pertumbuhan agresif dalam BCG STAR. Selanjutnya yaitu ada ST. ST yaitu meskipun menghadapi ancaman tapi masih memiliki kekuatan secara internal. Jadi kita ada ancaman dari luar perusahaan, tapi kita masih ada kekuatan di dalam perusahaan kita sendiri. Contohnya, jika di luar perusahaan kita ada sedikit masalah, jadi kita bisa minta bantuan kepada teman kita yang berada di ruangan, seperti itu. Untuk selanjutnya itu WO. WO di sini yang dimaksud yaitu memanfaatkan peluang dan meminimalkan kelemahan. Mungkin di sini teman-teman sudah tahu bagaimana untuk memanfaatkan peluang dan bagaimana mengatasi kelemahan itu sendiri. Terus di sini ada WT, yaitu meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman, yaitu strategi defensif. Ini lebih kebalikan dari WO tadi, yaitu bagaimana kita harus meminimalkan kelemahan yang ada di perusahaan kita, dan kita harus bisa menghindari ancaman yang akan terjadi pada perusahaan kita nanti. Mungkin untuk materi yang saya jelaskan sekian. Jika ada kurang lebihnya saya minta maaf. Mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang dan salah kata, kami minta maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.